Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karunia Sasi Sapitri dengan NIM 123260041 dari Prodi Farmasi. Di video ini, saya ingin menampilkan presentasi dari hasil proposal yang saya kerjakan dari mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik. Judul yang saya ambil untuk proposal ini yaitu pemanfaatan tenaga surya untuk penyiraman otomatis pada pembudidayaan tanaman obat keluarga ataupun toga. Adapun tim pengusul ataupun anggota dalam penyusunan proposal ini, yang pertama ada saya sendiri, yang kedua yaitu Muhammad Naufal Febrio dengan NIM 122130144 dari Teknik Elektro, yang ketiga Barne Donald Immanuel dengan NIM 122130163 dari Teknik Elektro, yang keempat ada I Gusti Dia Ayu Santika dengan NIM 122260129 dari Prodi Farmasi, dan yang terakhir ada Maya Rinais Melani Putri dengan NIM 123260029 dari Prodi Farmasi. Kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana pendahuluan proposal ini. Yang pertama, Indonesia merupakan negara agraris yang dimana memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam, salah satunya itu tanaman toga. Jadi tanaman toga itu adalah tanaman yang sering dibudidayakan oleh masyarakat setempat ataupun warga setempat, yaitu meliputi tanaman obat seperti yang mudah dibudidayakan, yaitu seperti jahe, kunyit, serai, dan beberapa jenis tanaman lainnya yang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Namun sayangnya praktek pembudidayaan toga saat ini tuh masih menggunakan teknik manual. Jadi memerlukan waktu, tenaga yang lebih banyak, dan konsistensi perawatannya itu cukup tinggi. Jadi hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kesulitan untuk menjaga produktivitas tanaman yang mereka budidayakan tersebut. Dari adanya tujuan pemrograman ini, ada yang namanya panel surya, di mana panel surya itu terbukti menjadi sumber energi terbarukan yang handal dan berkelanjutan tentunya, di mana teknologi ini dapat digunakan untuk menyuplai energi perangkat otomatisasi sehingga proses perawatan tanaman dapat berjalan tanpa bergantung adanya listrik konvensional, di mana listrik konvensional itu kan memerlukan energi yang lebih banyak dan dana yang lebih banyak. Namun di mana panel surya ini hanya mengubah sinar matahari dan menyalurkannya ke panel surya tersebut untuk menghasilkan energi. Dengan demikian, integrasi teknologi otomatisasi dan panel surya menjadi solusi ideal untuk menciptakan sistem pembudidayaan toga yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan tentunya. Selanjutnya, tujuan diadakannya program ini adalah untuk mengembangkan sistem penyiraman otomatis berbasis tenaga surya. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual, sehingga kita dapat mengurangi tenaga kerja dan memanfaatkan energi yang ada. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian herbal. Yang keempat adalah mempromosikan penggunaan energi terbarukan dalam pertanian. Kemudian dengan diadakannya program tenaga surya untuk penyiraman otomatis ini, manfaatnya adalah pengembangan sistem penyiraman otomatis yang berbasis dengan tenaga surya ini untuk tanaman obat keluarga ini membawa manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi pertanian dan berkelanjutan lingkungannya. Dengan sistem ini
Penyiraman dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu tenaga manual, sehingga menghemat waktu dan tenaga untuk petani ataupun masyarakat yang membudidayakan tanaman obat keluarga nantinya. Kemudian selain itu, penggunaan tenaga surya ini sebagai sumber daya utama ini mengurangi ketergantungan pada daya listrik yang berbasis bahan bakar fosil, di mana ketergantungan listrik yang berbahan bakar fosil ini yang tidak menghemat biaya operasional, tetapi nantinya panel surya ini akan memberikan ramah lingkungan. Jadi sistem ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan air dan memastikan tanaman hanya disiram saat dibutuhkan, sehingga mengurangi pemborosan sumber daya air, di mana nanti panel surya ini memberikan sistem otomatisasi, semisal penyiraman tanamannya itu hanya di pagi dan sore hari. Itu nanti yang akan disetting oleh si alat panel surya tersebut melalui aki dan sistem otomatisasinya pada TS-NI dan TST-nya. Dari segi ekonomi dan sosial, alat ini memungkinkan petani dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan tenaga kerja nantinya. Dengan teknologi dan program ini, skala budidaya itu nanti dapat diperbesar dengan menambah beban kerja, yaitu membuka peluang bagi inovasi di bidang pertanian modern. Selain itu, memahami penerapan teknologi ini juga mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan mengadopsi solusi berbasis energi terbarukan, di mana nantinya panel surya itu hanya membutuhkan pancaran sinar matahari untuk mengubah energinya menjadi alat otomatisasinya nanti. Kemudian alat ini dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan efisiensi pertanian nanti di jangka panjang. Jadi secara keseluruhan, alat ini tidak hanya meningkatkan hasil budidaya tanaman obat keluarga, tetapi juga menjadi contoh inovasi teknologi yang dapat diterapkan pada sektor pertanian lainnya. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu yang nggak kalah penting, program ini memberikan kesadaran masyarakat terhadap teknologi pertanian modern dan pemanfaatan energi terbarukan. Program ini juga dapat menjadi contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan dalam bidang pertanian. Dengan semakin banyaknya masyarakat nanti yang mengenal dan menerapkan teknologi ini, akan diharapkan lahir dan lebih banyak inovasi serupa yang dapat diterapkan dalam sektor pertanian lainnya nantinya. Selain itu, dengan adanya alat ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bagaimana pentingnya pemanfaatan energi dan bagaimana mereka menjaga agar tetap ramah lingkungan, sehingga mereka lebih terbuka terhadap solusi-solusi berbasis teknologi yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup untuk keseluruhan untuk di masa depannya nanti. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Maya Rianis. Izin memperkenalkan diri, saya Maya Rianis Putri dari Prodi Farmasi Angkatan 23. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Karunia Sasi Safitri. Untuk alat dan bahan yang kita pakai itu alatnya ada obeng, kunci pas, dan gergaji. Sedangkan bahan yang kita pakai ini ada tiang, panel surya, inverter, panel box, timer, baterai, pompa air, selang air, pipa paralon, lem pipa paralon, penjepit buaya, kabel, isolasi kabel listrik, double tape 3M, TS cap, cell tape, TS scan, dan TST.
Dan untuk cara kerja alatnya, yaitu sistem penyiraman otomatis berbasis tenaga surya ini bekerja dengan cara memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi utama. Panel surya ini menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik arus searah atau DC, yang kemudian disimpan dalam baterai untuk memastikan alat tetap dapat beroperasi meskipun cuaca mendung atau pada malam hari. Energi listrik yang tersimpan ini kemudian dikontrol oleh solar charge controller yang mengatur aliran daya agar tetap stabil dan melindungi komponen dari overcharge atau overdischarge. Dari baterai, listrik dialirkan ke inverter yang mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC untuk digunakan dalam mengoperasikan pompa air secara otomatis. Sistem ini dilengkapi dengan timer otomatis yang telah diprogram untuk mengaktifkan pompa pada waktu tertentu sesuai kebutuhan tanaman. Saat timer menyala, pompa akan menyedot air dari sumber misalnya sumur atau tandon dan mengalirkan melalui pipa paralon dan selang irigasi menuju area tanaman toga. Untuk meningkatkan efisiensi penyiraman, sistem ini juga dapat dilengkapi dengan sensor kelembapan tanah yang akan mendeteksi tingkat kelembapan dan hanya mengaktifkan pompa jika tanah mulai kering. Dengan cara ini, alat bekerja secara otomatis, hemat energi dan efisien, memastikan tanaman mendapat air yang cukup tanpa pemborosan sumber daya. Selanjutnya ada anggaran. Jenis pengeluaran yang pertama itu ada bahan habis pakai. Sumber dananya ini ada dari Belmawa dan perguruan tinggi yang besaran dananya dari Belmawa sendiri sekitar 6 juta, perguruan tinggi 500.000. Yang kedua ada sewa dan jasa, sumber dananya dari Belmawa besaran dananya sekitar 800.000. Yang kedua perguruan tinggi sumber dananya sekitar 200.000. Dan yang ketiga jenis pengeluaran transportasi, sumber dana dari Belmawa itu sekitar 1 juta, perguruan tinggi sekitar 200.000. Jenis pengeluaran lain-lain dari Belmawa ini sekitar 1 juta, perguruan tinggi 300.000. Nah, rekap sumber dana dari Belmawa ini sekitar 8.800.000, perguruan tinggi 1.200.000 dan totalnya yaitu 10 juta. Untuk jadwal kegiatan, pada bulan pertama kita mendesain alat, bulan kedua kita membuat proses pembuatan alat, dan bulan ketiga kita uji coba alat, dan pada bulan keempat kita melakukan sosialisasi pada masyarakat dan evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan oleh ketua tim dan seluruh anggota. Untuk kesimpulan sendiri, yaitu penggunaan teknologi tenaga surya dalam sistem penyiraman otomatis menawarkan solusi inovatif dalam budidaya tanaman obat keluarga atau toga. Dengan sistem ini, penyiraman dapat dilakukan secara otomatis dan efisien tanpa perlu intervensi manual yang berlebihan. Selain itu, penggunaan panel surya sebagai sumber energi utama membantu mengurangi ketergantungan terhadap listrik berbasis bahan bakar fosil, sehingga lebih ramah lingkungan. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok PKM kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.